Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal lepas Aubameyang ke Piala Afrika lebih awal. Arteta mengatakan bahwa timnas Gabon telah mengajukan permintaan agar Aubameyang diizinkan bergabung dengan timnas lebih awal, meskipun Konfederasi Sepak Bola Afrika sebelumnya memberi kelonggaran pemain tim-tim Inggris tenggat waktu hingga 3 Januari. Kami menerima surat dari timnas Gabon meminta izin untuk memanggil pemain mereka, dan pemain yang bersangkutan juga sudah tidak akan terlibat pertandingan kami. Jadi dari segi kebugaran dan kesiapan bertanding, itu langkah yang tepat, kata Arteta dikutip dari Reuters. Selama penampilannya di Piala Afrika, yang terpenting dia harus fokus dengan timnasnya. Kami sudah berbicara dan sepakat itu langkah terbaik. Kami akan memantau dari laga ke laga, ujarnya menambahkan. Langkah terbaru Arsenal ini menjadi keputusan tegas berikutnya terhadap Aubameyang yang semakin terpinggirkan dari rencana Arteta sejak dicopot dari jabatan kapten karena pelanggaran indisipliner. Penyerang berusia 32 tahun itu sudah absen dalam 5 pertandingan terakhir Arsenal di semua kompetisi. Setelah terakhir kali tampil dalam laga Premier League melawan Everton pada 6 Desember. Arsenal harus segera amankan kontrak Bukayo Saka. Bukan hal yang mengherankan jika Bukayo Saka mulai dilirik oleh klub-klub papan atas. Salah satu klub yang dikabarkan tertarik membawa Saka pergi dari Emirates Stadium adalah Liverpool. Belum diketahui secara pasti kebenaran kabar ini. Akan tetapi, tidak ada salahnya jika Arsenal berjaga-jaga. Mereka harus memagari sang pemain agar tidak diambil alih oleh klub lain, dan salah satu caranya adalah dengan menawarkan kontrak baru. Mantan bek Arsenal Sol Campbell menegaskan betapa perlunya The Gunners mengawal Saka. Ketika Anda memiliki pemain muda yang baru muncul dan bermain dengan sangat-sangat baik, Anda harus melindunginya, katanya kepada Talksport. Mereka adalah nyawa buat fans, buat negara, Inggris, dan terutama Arsenal. Anda tidak boleh membiarkan pemain hebat menghabiskan kontraknya dan pergi karena Anda berlama-lama. Lanjutnya, Arsenal harusnya berpengalaman soal ini. Kasus perpanjangan kontrak Pierre-Emerick Aubameyang jadi berbelit-belit karena manajemen klub terlambat bergerak. Alhasil, kesepakatan tercapai dengan Arsenal mengorbankan banyak uang. Mikel Arteta incar pemain tengah Aston Villa. Bagaimanapun, lini tengah tetap menjadi perhatian Arteta, terutama mengingat Ainsley Maitland-Niles semakin dekat untuk bergabung ke AS Roma dengan status pinjaman. Dalam jangka pendek, Thomas Partey dan Mohamed El-Neni akan absen setidaknya dalam 5 pertandingan berikutnya saat mereka membela negaranya di Piala Afrika. Arsenal pun hanya menyisakan Granit Xhaka dan Albert Sambi Lokonga sebagai 2 gelandang tengah di klub. Menurut laporan ESPN, Arteta adalah pengagum berat Douglas Luiz dari Aston Villa yang disebut-sebut sebagai alternatif Jorginho. Arsenal ingin merekrut Jorginho 18 bulan lalu ketika dirinya tak dipakai di bawah asuhan Lampard. Douglas Luiz merupakan gelandang bertahan dan masih berusia 23 tahun. Ia sangat cocok dengan profil pemain yang diinginkan Arteta. Dirinya bergabung dengan Aston Villa dari Manchester City pada 2019 dan telah membuat 90 penampilan untuk klub, termasuk 83 diantaranya di Premier League. Dramatis, Manchester City kalahkan 10 pemain Arsenal di menit akhir. Manchester City bertandang ke markas Arsenal di Emirates Stadium pada Sabtu 1 Januari 2022 malam dalam lanjutan Premier League. Arsenal berhasil menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 berkat gol Bukayo Saka di menit ke-31. Namun di babak kedua, penalti Riyad Mahrez akhirnya menyamakan skor 1-1 di menit ke-57. Arsenal lantas kehilangan Gabriel Magalhaes 2 menit berselang karena kartu kuning kedua. Saat laga tampak akan berakhir imbang, Manchester City justru mencetak gol kemenangan melalui Rodri di menit ke-93. Hasil ini membuat Manchester City merangkai 11 kemenangan beruntun di Premier League. Tim besutan Pep Guardiola itu kukuh di puncak klasemen dengan 53 poin dari 21 laga. Sedangkan Arsenal masih di urutan 4 dengan 35 poin dari 20 laga.
Rekor Bukayo Saka setelah jebol gawang Manchester City. Arsenal berhasil menutup babak pertama dengan keunggulan 1 gol berkat lesakan gol Bukayo Saka di menit ke-31 setelah pemain internasional Inggris itu menerima umpan Kieran Tierney ke dalam kotak penalti untuk kemudian menyambarnya. Tak hanya mencatatkan namanya di papan skor, Bukayo Saka juga mencatatkan namanya dalam buku rekor klub. Berusia 20 tahun dan 118 hari, Bukayo Saka pun kini menjadi pemain Arsenal termuda kedua yang mencetak gol di Premier League ke gawang juara bertahan setelah Nicolas Anelka melakukannya saat melawan Manchester United pada November 1997, yakni saat ia berusia 18 tahun 240 hari. Di bawah asuhan Mikel Arteta, para pemain muda The Gunners saat ini memang bersinar terang dengan mereka berkontribusi 48% dari 33 gol Arsenal di Premier League musim ini dicetak oleh Bukayo Saka atau Emile Smith Rowe 8 gol. Mereka berdua menjadi pencetak gol terbanyak klub dalam kompetisi pada 2021-2022. Arsenal pecahkan rekor kartu merah Premier League. Setelah melihat VAR, wasit memberikan kartu kuning kepada Granit Xhaka atas pelanggaran yang ia lakukan kepada Bernardo Silva dan memberikan penalti kepada Manchester City yang diselesaikan oleh Riyad Mahrez untuk menyamakan skor 1-1. Sebelum eksekusi penalti itu, Gabriel Magalhaes terlihat sempat berusaha merusak titik putih sebelum Riyad Mahrez melakukan eksekusi. Alhasil, tindakan itu membuatnya mendapatkan kartu kuning dari wasit. Apesnya, hanya 1 menit kemudian bek Brazil itu melakukan blunder lainnya dengan menjatuhkan lagi Gabriel Jesus di tengah lapangan. Hal itu membuat wasit tanpa pikir panjang langsung mengganjarnya dengan kartu kuning kedua yang berarti mendapatkan kartu merah. Ini berarti Arsenal sekarang menjadi klub pertama yang mencapai 100 kartu merah dalam sejarah Premier League. Dia 11 diantaranya didapatkan para pemain The Gunners di era manajer Mikel Arteta. Selain itu, 11 kartu merah itu juga berarti rekor kartu merah terbanyak dari tim manapun di Premier League. Terhitung sejak Mikel Arteta mengambil alih klub pada 22 Desember 2019. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!